Waalaikumsalam. Saya mau izin konsultasi sama Ibu, apakah Bisa banget Mbak, saya senang sekali Anda datang ke sini. Mari silakan duduk. terima kasih Bu sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan saya Yusuf Hidayah dari kelas 12 IPA 1. Oh iya Mbak Husnul, nampaknya Mbak Husnul ada keperluan ya dengan Ibu. Iya Bu, apakah Ibu ada waktu untuk saya ingin konseling sekarang. Oh tentu ada Mbak Husnul, saya senang sekali Mbak Husnul datang ke sini untuk konseling. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Mbak Husnul hari ini? Alhamdulillah baik. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, nampaknya Ibu perlu perkenalan dulu dengan Mbak Husnul ya. Ya boleh Bu. Ya, baiklah, perkenalkan nama Ibu Nazila Rahma. Saya guru BK baru di sini. Ibu tinggal di Banyumas. Begitu ya. Sebelumnya Mbak Husnul sudah pernah mengikuti konseling. Ibu ini baru pertama kali saya mengikuti konseling. Bagaimana kalau saya jelaskan dulu tentang konseling? Baik Bu, saya akan menjelaskan sekali jika Ibu mau menjelaskan tentang konseling kepada saya. Baiklah, sekarang saya jelaskan ya. Jadi, konseling adalah bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor, yaitu saya, kepada seorang konseli, yaitu Mbak Husnul, konselingnya Mbak Husnul ya, agar kamu mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang kamu hadapi. Nah, konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, dan masih banyak lagi. Namun, yang akan Ibu jelaskan adalah yang penting-penting saja. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah komputer. Terus ada lagi tentang waktu. Jadi pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan pada kali ini mempergunakan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Nah, dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahnya belum terselesaikan, maka kita akan mengadakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana sampai sini? Apakah mulai memahaminya? Ya Bu, alhamdulillah saya bisa memahami. Setuju ya? Baik Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sekarang saya paham tentang konseling. Ya, Ibu juga berterima kasih karena Mbak Husnul telah sudi mendengarkan penjelasan Ibu tentang konseling. Ya Bu, sama-sama. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa yang mengganjal di hati Mbak Husnul saat ini. Jadi begini Bu, sekarang kan saya kelas 12 ya. Banyak tugas dan banyak yang harus saya pelajari untuk bakal nanti ujian. Lalu saya itu ada kendala seperti untuk biaya nanti ujian, biaya lain. Akhirnya saya itu mudah kepikiran untuk masuk ke sini itu mudah kepikiran. Sedangkan saya itu dulu kan merasa kesepian, merasa kurang dukungan karena saya jauh sama orang tua, padahal kita serumah. Nah, yang dimaksud Mbak Husnul jauh itu gimana? Gimana ya? Jadi di rumah itu saya tuh sering diem, maksudnya kurang komunikasi sama orang tua. Jadi ada apa-apa itu mau cerita sama orang tua itu rasanya susah, sulit, canggung gitu, padahal orang tua sendiri. Itu seperti Mbak Husnul jarang berkomunikasi dengan orang tua sejak kayaknya semenjak masuk SMA deh. Kalau nggak salah iya semenjak masuk SMA. Jadi sebelumnya kayak
dari kecil gitu Mbak Husnul masih suka cerita-cerita curhat-curhat gitu ya sama orang tua. Kalau pas kecil sih ya malah pas kecil deket banget sama orang tua, terus semenjak sekolah sekolah terus gimana ya, pas waktu SD sih masih kelihatan deket, cuman pas SMP itu mulai renggang, terus waktu masuk SMA udah jarang banget, malah kayak sering diemnya gitu, kayak nggak peduli satu sama lain gitu. Nah, awalnya dulu pas SMP itu kan jarang berkomunikasi orang tua. Itu Mbak Husnul tahu nggak penyebabnya apa? Apa karena Mbak Husnul sudah ada teman cerita selain orang tua atau Mbak Husnul ya lebih pendiam? Gimana ya, kalau teman cerita sih ada ya, tapi kan itu wajar kan ya, dulu teman cerita pasti semua punya ya. Tapi kalau di rumah kan kita nggak ada teman ya. Kalau di rumah kan keluarga kita sendiri yang jadi teman harusnya kan. Nah, di situ saya merasa orang tua itu mulai seperti gimana ya, seperti membiarkan saya, seperti saya rasa kayak nggak peduli gitu. Jadi saya itu nggak tahu perasaan saya atau bagaimana ya Bu, tapi saya merasa seperti itu, jadi saya canggung untuk memulai komunikasi. Jadi harapan Mbak Husnul itu dari orang tua memulai dulu menyapa terus menanyakan. Iya Bu, soalnya gimana ya, soalnya sekolah kan capek ya Bu, kayaknya pulang ya disambut atau bagaimana. Nah ini enggak, mereka itu diem, kayak aku belajar juga diem. Padahal sekarang posisinya saya kelas 12 kan Bu, saya benar-benar butuh dukungan dari keluarga. Terus saya merasa sama sekali nggak dipeduli, itu rasanya capek banget, udah sekolah capek, pulang di rumah capek, kan besoknya mau berangkat sekolah lagi nggak ada semangat-semangatnya Bu. Kayak saya belajar pun nggak bisa fokus karena saya mikirin kok saya tinggal di rumah bareng orang tua, kok rasanya malah kayak tinggal ngekos sendiri gitu Bu. Pengen marah tapi nggak bisa. Ya, Ibu paham dengan perasaan Husnul saat ini. Nah, Husnul pulang sekolah biasanya jam berapa? Asar Bu, tuh kan capek banget pastinya, lama banget juga di sekolahan. Oh, yang itu ya kurikulum merdeka ya, yang pulangnya jam setengah 4, Iya. yang Sabtu Minggu libur ya. Iya. Oh, ketika mau Husnul pulang, bapak ibunya sudah di rumah? Nggak mesti sih Bu, kadang ibunya. Yang paling seringnya ada di rumah ibunya sih, soalnya bapak pulangnya maghrib. Bapak pulangnya maghrib. Nah, ibunya Mbak Husnul itu kerjanya apa? Nggak kerja, jadi ibu rumah tangga aja. Oh, berarti setiap hari ibu full time di rumah ya? Iya, paling dia sibuk apa orderan apa itu namanya, jualan makanan, Warung makanan. catering, Catering. ya paling itu pun nggak setiap hari aja. Mungkin ya Mbak Husnul, mungkin ibunya Mbak Husnul ketika Mbak Husnul pulang itu asar kan jam 4, mungkin ibunya Mbak Husnul juga sedang capek, jadi tidak sempat gitu tanya sama Mbak Husnul. Nah, kalau malam gimana Mbak Husnul? Kalau malam ya udah, saya sudah sempat belajar apa, semenjak saya merasa canggung, saya lebih sering menghubungi ke kamar. Habis maghrib Mbak Husnul ngapain? Ya kadang baca-baca, coba belajar gitu ya, coba belajar ya, karena mau nggak mau kan udah kelas 12 harus belajar ya, walaupun nantinya masuk apa enggak, saya nyemangatin diri sendiri buat coba belajar, walaupun biasanya nggak masuk. Terus saya seringnya lebih mengurung diri di kamar. Sejak Mbak Husnul SMP, ibunya Mbak Husnul sering nengok ke kamar Mbak Husnul nggak? Kalau pas SMP sih saya masih jarang ke kamar Bu, masih sempat nonton TV bareng keluarga atau bantu ibu kalau ada catering. Kan waktu SMP kan sekolahnya jam 12 tuh, masih banyak waktu di rumah, intinya belum sanggup sekarang. Tapi itu udah mulai jarang curhat ya sama orang tua. Ya Cuma sudah jarang sekedar
membantu orang tua. Iya betul. Terus kalau soal makanan gitu, Mbak Husnul sering nggak diajak untuk makan sama orang tua? Enggak. Kadang kalau saya udah merasa lapar ya saya keluar sendiri buat cari makan gitu Bu. Kalau saya nggak makan ya udah, nggak ada yang nanya gitu. Kan saya jadi merasa mau mulai dulu kan, udah nggak enak lah rasanya, udah capek udah gitu. Nah, sekarang apa harapan Mbak Husnul untuk selanjutnya? Saya sih pengennya ya itu dapat dukungan orang tua biar lebih semangat lagi, soalnya orang kita tinggalnya sama orang tua kan, kalau barang kelihatan kan pastinya pengen ngerasain yang semestinya gitu. Jadi bareng orang tua ya pengennya didukung, disemangatin, diingetin, sekedar diingetin makan atau sholat, hal-hal kecil seperti itu lah sama kalian. Kalau yang udah nggak punya orang tua kan memang nggak ada, sejauh saya ada tapi rasanya itu nggak ada, kan sedih banget tuh. Saya juga sering nangis sendiri kalau ditanya, ya rasanya capek banget, makanya sering banget rasa capek jadinya. Nah, Mbak Husnul melakukan hal seperti itu tidak sama orang tua? Apakah Mbak Husnul sudah perhatian dengan orang tua? Apakah Mbak Husnul pernah tanya kepada orang tua? Pernah nggak curhat gitu sama orang tua mengawali? Kalau semenjak SMA aja sih ini, karena udah masa jenuh jadi saya rasanya gak mau buat ngawalin. Coba Mbak Husnul pikir kalau ibunya Mbak Husnul sama-sama capek, terus pengen dingertiin sama anak, pengen ditanyain sama anak, Mbak Husnul gimana? Gimana ya? Kalau sama-sama diem, Mbak Husnulnya diem, orang tuanya diem juga. Takut dulu, saya takut responnya itu nggak sesuai ekspektasi saya, malah takutnya nanti malah saya masa tambah kayak nelangsa kalau bahasa Jawanya. Apakah Mbak Husnul sudah pernah mencoba? Belum sih, sejauh ini belum pernah. Ya itu sangat takut. Mbak Husnul sudah pesimis dulu, itu namanya. Iya Bu. Coba Mbak Husnul besok coba mengawali tanya sama orang tua, gimana ibu pekerjaannya, capek ya bu, sini saya Husnul pijitin apa gimana, basa-basi dulu. Nanti coba Mbak Husnul sedikit-sedikit curhat sama ibunya, gimana nanti responnya ibu setelah mendengarkan cerita Mbak Husnul. Apakah nanti Mbak Husnul beri ranting sama orang tua, misalnya 8/10, besoknya lagi coba Mbak Husnul dicoba lagi. Kalau tetap ibunya Mbak Husnul no respon atau slow respon sama Mbak Husnul, tidak mendengar apa ya, ibaratnya tidak apa ya, ibaratnya tidak menanggapi dengan baik cerita Mbak Husnul, curhatan-curhatan Mbak Husnul, berarti itu memang ibu Mbak Husnul kurang komunikasi. Tapi nanti kalau Mbak Husnul cerita, kalau ditanggapi dengan baik sama orang tua, berarti Mbak Husnul harus apa? Harus mengawali cerita dulu, coba cerita sedikit sama orang tua. Mungkin keinginan orang tua juga sama seperti Mbak Husnul, pengen disapa dulu ya. Gitu ya Bu. Ya sudah, besok saya akan berusaha untuk mencoba seperti apa yang telah Ibu ajarkan ke saya. Tapi untuk memulainya sepertinya boleh saya minta saran dari Ibu bagaimana nanti untuk mencobanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Mbak Husnul tanya-tanya dulu tentang kegiatan keseharian ibunya. Terus kalau ibunya sudah merespon, Mbak Husnul sedikit-sedikit memasukkan apa yang ingin Mbak Husnul katakan,
kepada ibunya, misalnya curhat tentang kesehariannya Mbak Husnul di sekolah, ada tugas apa saja, apakah ibunya Mbak Husnul mau membantu, kan nanti jadi dibantuin PR-nya kayak gitu Mbak Husnul. Jadi nanti aku dulu ya Bu yang harus memulai. Iya, Mbak Husnul berani kan mencoba, nanti ibu awal deh sampai Mbak Husnul dekat lagi sama orang tua. Baik deh Bu, saya akan berusaha untuk mencoba. Berarti kira-kira setelah ini Mbak Husnul mau ngapain? Setelah pulang sekolah. Nanti saya akan menyampaikan saya tentang kesehariannya apa habis ngapain aja. Terus intinya nanti saya akan mulai dulu buat komunikasi. Ya. Siapa tahu nanti untuk hari esoknya kan mungkin udah lama canggung ya sama orang tua, ibunya juga sama Mbak Husnul canggung, mungkin mikirnya ibunya Mbak Husnul udah gede, udah nggak pengen curhat-curhatan kayak anak kecil, padahal sejatinya Mbak Husnul gimana? Ya orang namanya anak pengennya ya dimanja sama orang tua. Ya tetap saja menjadi anak kecil ya kalau di mata orang tua, pengennya kayak gitu. Nah, siapa tahu buat besoknya ibunya Mbak Husnul lebih perhatian sama Mbak Husnul. Mungkin ibunya Mbak Husnul akan menyapa lebih dulu sama Mbak Husnul. Ya, semoga saja seperti itu ya. Ya. Terus untuk komunikasi dengan ayahnya Mbak Husnul bagaimana? Ayah belum kepikiran Bu, soalnya ayah saya lebih dingin. Ayah saya kadang nyoba-nyoba buat mulai komunikasi, tapi saya itu rasanya seperti ayah saya yang menghindar, nggak tahu kenapa. Ayahnya Mbak Husnul pulangnya maghrib ya? Iya, Pas maghrib ngapain? beliau istirahat sih biasanya. Kalau berangkat jam berapa? Berangkatnya pagi jam 6. Jam 6 pagi. Iya, sebelum saya malah. Sebelum Mbak Husnul berangkat sekolah. Iya. Oh, bapaknya Mbak Husnul punya akun WA. Ada. Mbak Husnul juga punya kan? Nah, lewat WA mungkin gimana menurut Mbak Husnul? Kalau chatan sama bapaknya gitu, Nah itu orang serumah komunikasinya pakai WA kan nanti pas ketemu malah lebih canggung. coba deh Mbak Husnul. Emang Mbak Husnul pernah chat gimana sama ayahnya? Ya pernah sih, tadi cuma nanya nanti pulang jam berapa gitu doang. Besok libur apa enggak gitu. Cuma ya sekedar nanya kayak gitu sih. Emang itu berarti saya memulai komunikasi kan Bu? Iya. Ngomong-ngomong Mbak Husnul anak berapa sih? Saya anak pertama. Adiknya berapa? 7. Masya banyak juga ya adiknya Mbak Husnul. Iya. Yang paling besar itu kelas berapa? Yang paling besar adik kelas saya pas 11. Itu sering nggak curhat-curhat sama Mbak Husnul? Enggak. Kalau yang sama yang adik pertama ini, yang selain saya jauh, saya dekatnya itu sama adiknya berapa ya? Kelima kayaknya ibu ya, kelima. Nah mungkin itu karena anaknya Mbak Husnul, anaknya ibunya Mbak Husnul banyak ya. Jadi ibunya Mbak Husnul itu sudah terlalu lelah ya Mbak Husnul. Iya. Bapak ya, tapi Mbak Husnul seneng nggak sih punya adik banyak gitu? Enggak. Soalnya Kayak kasih sayangnya terbagi. iya, kan saya terbagi terlalu banyak Bu. Sering iri nggak sama adik-adik? Sering banget malah. Menurut saya sih yang Mbak Husnul, ibunya Mbak Husnul itu udah terlalu capek mengurus anak-anaknya dan butuh perhatian anaknya juga, pengen diperhatiin juga sama anaknya. Berarti saya terlalu egois ya Bu.
Nah, itu Mbak pintar mengatur. Ya, kita juga seperti itu Mbak Husnul. Coba Mbak Husnul pikir kalau Mbak Husnul menunggu ibunya menyapa duluan dan ibunya juga menunggu Mbak Husnul menyapa duluan, kira-kira kapan akan terselesaikan? Kapan juga Mbak Husnul bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua? Kayaknya kadang semakin buruk apa ya Bu, kalau seperti itu terus. Menurut Mbak Husnul, seperti itu kalau Mbak Husnul nggak mulai duluan atau menunggu juga, itu membuat komunikasi semakin buruk. Menurut Ibu juga seperti itu. Coba langkah baiknya Mbak Husnul akan melakukan seperti apa yang membuat hubungan antara Mbak Husnul dengan orang tua Mbak Husnul itu semakin baik. Ya, nanti saya akan mencoba buat memulai dulu buat komunikasi sama ayah dan ibu dan juga adik yang lain. Apakah Mbak Husnul sudah siap untuk ibaratnya memulai perubahan di dalam keluarga Mbak Husnul? Apa sih keinginan Mbak Husnul, harapan Mbak Husnul tentang keluarga Mbak Husnul dengan keenam adik-adiknya Mbak Husnul? Harapannya sih bisa mengerti satu sama lain, komunikasi baik, saling support satu sama lain. Intinya ya seperti keluarga harmonis pada umumnya, soalnya kan kita tinggal di rumah, kalau jauh-jauhan kan rasanya nggak enak banget ya Bu. Gitu sih. Apa pemikiran Mbak Husnul atau cita-cita Pak ya mengenai Mbak Husnul itu sebagai anak pertama? Saya sih pengen bisa lebih dewasa, pengen bisa menjadi contoh buat adik. Itu aja sih Bu. Itu baik menurut Ibu. Mbak Husnul sebagai anak pertama harus menjadi contoh bagi adik-adiknya. Nanti kalau Mbak Husnul mau mengawali, mau menjadikan keluarganya Mbak Husnul itu hangat, nanti otomatis adik-adiknya Mbak Husnul pasti akan mencontoh apa yang Mbak Husnul lakukan. Mungkin Mbak Husnul sering menyapa orang tua, menyapa adik. Nanti lama-kelamaan insya Allah adik-adiknya Mbak Husnul juga seperti itu. Ya Bu, saya akan belajar lagi buat kedepannya. Apa perasaan Mbak Husnul memberikan sini? Ya, saya sedikit lebih baik dan udah ada gambaran buat mengubah keadaan, dan nanti kedepannya saya akan terus berusaha agar bisa menjadi lebih baik. Sebentar, mau ngomong mana ya? Kan misalkan bareng apa mengkorek kali. Ya. Ya, harapan Ibu juga seperti itu. Semoga keluarganya Mbak Husnul kedepannya lebih hangat lagi, lebih peduli dengan anggota keluarga lainnya. Kira-kira nanti kalau Mbak Husnul sudah memulai programnya Mbak Husnul sendiri yang tadi Mbak Husnul katakan, akan mengawali bicara dengan orang tua, akan mengawali curhat-curhat sedikit kepada orang tua. Nanti boleh ya Mbak Husnul ceritakan bagaimana setelah itu. Nanti kita adakan pertemuan kedua. Habis ini Mbak Husnul akan melakukan ya? Ya. Hari apa? Dan sebelum sekolah. Ya. Ibu setuju. Nanti Mbak Husnul kira-kira
kapan ya Mbak Husnul akan melakukan pertemuan kedua dan ini? Mungkin minggu depan apa ya? Ya, minggu depan Mbak Husnul kesini ceritakan apa yang telah terjadi di keluarga Mbak Husnul selanjutnya. Ya, apakah ada yang ingin diceritakan lagi selain itu? Sejauh ini cukup sih Bu. Ya, baiklah. Mbak Husnul, kalau ada cerita apapun yang ingin diceritakan, boleh menemui Ibu di ruang BK ini atau di rumah Ibu. Boleh Mbak Husnul bermain ke situ, terus cerita dengan Ibu. Dengan senang hati Ibu akan menerima Mbak Husnul dan kita berbincang-bincang dengan santai seperti ini. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sampai bertemu kembali minggu depan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan.